Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solehah. Pada kali ini kalian bertemu lagi dengan Bu Eni dalam belajar mengajar, dan di sini nanti adalah tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Anak-anakku yang saya sayangi, di sini nanti Bu Eni mau menjelaskan atau menerangkan yaitu tentang tradisi masyarakat Arab sebelum agama Islam ada. Oke anak-anak, yang pertama atau yang huruf A yaitu nanti mengenalkan bangsa Arab ya. Bangsa Arab terdiri atas suku-suku atau kabilah. Jadi bangsa Arab itu terdiri dari beberapa suku atau kabilah. Secara umum bangsa Arab dibagi menjadi 3. Nah, secara umum bangsa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Arab Ba'idah. Apa yang disebut dengan Arab Ba'idah itu? Arab Ba'idah yaitu kaum terdahulu yang terdiri atas kaum Ad, kaum Samud, kaum Judais, kaum Imlak, dan ini tidak kita kenal sejarahnya. Jadi terjadi pada zaman dahulu kala sebelum Nabi Muhammad SAW itu adalah lahir. Kemudian bangsa Arab yang kedua adalah Arab Al-Arabiyah, yaitu suku Arab keturunan Yazid bin Ya'rub bin Kohtan atau disebut suku Arab Kohtan. Nah, suku ini terdiri dari 2 suku, yaitu suku Himyar dan suku Kahlan. Mereka tinggal di wilayah Hijaz, Arab Tengah, Oman dan Yaman. Kemudian untuk yang ketiga yaitu Arab Musta'robah. Arab Musta'robah yaitu suku Arab pendatang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dengan suku Adnan. Nah, anak-anakku yang aku sayangi, apa tuh suku Adnan itu? Suku Adnan itu adalah menurunkan beberapa suku, yaitu suku Mudor, suku Anmar, suku Irsyad, dan suku Robi'ah. Ya. Yang selanjutnya, suku Anmar menurunkan suku Quraisy, dari suku Quraisy menurunkan suku Hashim. Lalu dari suku Hashim lahirlah Nabi Muhammad SAW, adalah Nabi kita atau Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju Yaman seperti sekarang ini. Anak-anakku yang aku sayangi, untuk yang bagian B itu tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Kehidupan masyarakat Islam dikenal dengan zaman jahiliyah. Ya, di sini yang disebut dengan zaman jahiliyah adalah zaman sebelum agama Islam datang, atau zaman artinya adalah zaman kebodohan. Ya, mereka itu menyembah berhala. Mereka suka berjudi dan suka mabuk-mabukan. Ya. Yang disebut dengan zaman kebodohan bukan berarti masyarakatnya itu bodoh-bodoh, tapi mereka semuanya tidak mau menyembah kepada Allah, tapi mereka menyembah berhala.
dan mereka banyak melakukan perjudian, kemudian minuman keras yang memabukkan, itu tidak boleh. Pada masa itu mereka hidup di perkotaan dan di pedesaan. Jadi suku Arab tadi ada yang hidupnya pada di perkotaan dan ada yang di pedesaan. Dan orang yang tinggal di perkotaan hidupnya menetap dan mereka itu bermata pencaharian sebagai pedagang. Nah, kemudian sedangkan yang tinggal di pedesaan hidupnya yaitu berpindah-pindah dan bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Dan mereka itu pindah dari suatu tempat yang satu kemudian pindah ke tempat yang lain. Karena pada saat mereka itu bertani atau bercocok tanam itu mereka membawa peternaknya, ternak-ternak mereka itu pada dibawa. Maka mereka itu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang subur, terutama untuk ternak-ternak mereka yang mereka bawa. Kemudian di bagian C yaitu tradisi masyarakat Arab sebelum Islam itu ada 2 ya. Tradisi masyarakat Arab sebelum Islam itu dibagi menjadi 2. Tradisi yang buruk masyarakat Arab dan tradisi yang baik masyarakat Arab. Gitu ya, Nak ya. Tradisi masyarakat Arab dibagi menjadi 2, yaitu tradisi yang buruk dan tradisi yang baik. Nah, sekarang contoh dari tradisi yang buruk masyarakat Arab pada saat itu. Yang pertama adalah menyembah berhala. Ya, mereka itu susah sekali untuk diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka percaya kepada tahayul. Jadi mereka percaya kepada hal-hal yang mistis itu ya di situ. Kemudian yang ketiga, mereka itu penduduk Arab itu senang minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Nah, kemudian yang keempat, pada saat itu mereka suka mencelakai bayi perempuan. Jadinya kalau ada seorang rumah tangga yang mempunyai anak perempuan, maka mereka itu merasa malu. Nah, pada saat itulah mereka itu kalau bayi mereka lahir perempuan, maka ada yang dicelakai. Bahkan yang paling dahsyat yaitu jika dia mempunyai anak perempuan langsung dikubur dengan hidup-hidupan tanpa ada rasa iba sedikit pun. Nah, itulah yang disebut dengan tradisi buruk atau yang tidak memberi contoh masyarakat yang lainnya ya. Kemudian yang nomor 5, tradisi yang buruk itu yaitu mereka senang berjudi. Nah, berjudi itu ya mereka mengeluarkan uang, kemudian nanti untuk judi kalau dia menang ya suka-suka sampai gembira ya. Tapi kalau mereka itu tidak menang, Masya Allah, sampai mereka berani hutang dan akhirnya terjadilah pertengkaran. Karena pada zaman jahiliyah itu orang-orang suka bertengkar, sedikit-sedikit cekcok sedikit menjadi peperangan. Seperti itulah situasi dan keadaan masyarakat pada saat Islam sebelum datang. Kemudian ada lagi yaitu mengundi nasib. Jadi kalau seandainya mereka itu ingin berdagang, kemudian dia itu mengundi nasib. Oh, kayak dikocok ya, kayak arisan gitu. Kalau seandainya kocokannya itu ada yang keluar tidak berangkat, berarti dalam berdagang dia tidak mau berangkat, walaupun pada saat itu mungkin rame-ramenya atau yang banyak sekali penjual-penjualnya yang mengedarkan barang-barangnya itu rame. Tapi kalau seandainya pada saat mengundi nasib itu dia tidak berangkat, maka mereka tidak akan berangkat.
Anak-anak yang selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Bu Eni ini menerangkan lagi tentang tradisi yang baik masyarakat Arab sebelum agama Islam, atau masyarakat Arab sebelum agama Islam datang. Di sini yang pertama adalah mereka itu pemberani, pemberani dalam segala hal. Dia maju perang berani, pasti ke depan, tidak mengandalkan yang lain-lainnya. Pokoknya dia mempunyai sifat pemberani. Kemudian yang kedua, tradisi baik masyarakat Islam sebelum Islam itu masyarakat Arab maksudnya, yaitu hidup bebas dan merdeka. Dia tidak mau untuk dikekang atau dibatasi dalam kehidupannya, itu tidak suka. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi janji, Jadi dia itu masyarakat Arab itu kalau sudah mempunyai janji, mereka itu jarang mengingkarinya. Jadi selalu ditepati. Walaupun mereka masih dalam posisi sebelum agama Islam itu datang. Yang keempat adalah pantang menyerah. Dia itu kalau sudah mempunyai keinginan, maka harus cepat-cepat dikerjakan, cepat-cepat berusaha. Walaupun mereka sudah tumbang dan sebagainya, tapi tetap tidak ada pantang menyerah, Jadi selalu usaha terus untuk lebih baik dan untuk menjadi pemenang. Yang kelima adalah mereka itu suka menolong. Itulah tradisi baiknya, suka menolong ke dalam hal-hal yang mereka cocok. Tapi kalau tidak cocok, wallahu a'lam, mereka sukanya bertengkar dalam hal sedikit pun mereka jadi peperangan. Kemudian yang keenam adalah pekerja keras. Itu dia selalu usaha untuk meraih cita-citanya. Kemudian yang ketujuh adalah menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu yang datang, orang-orang masyarakat Arab itu banyak sekali yang menghormati tamu. Sampai saat ini pun mereka itu banyak sekali yang menghormati tamu. Contohnya pada saat haji, pada saat ada ibadah haji itu, mereka banyak sekali yang mengeluarkan harta-hartanya untuk dibagikan ke orang lain dengan halal-halal, Itu nanti entah itu minuman, entah kue, entah buah-buahan. Di situ mereka terutama pada saat haji itu banyak sekali dia keluarkan untuk beribadah. Tujuannya adalah menghormati tamu, Itulah tradisi baik masyarakat Arab sebelum agama Islam datang. Jadi anak-anak, mana yang lebih baik itu kita kerjakan, kita tiru, kita kerjakan, kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau hal-hal yang jelek jangan sampai kita terapkan pada kehidupan kita, tapi harus kita jauhi, kita hindari, karena sesuatu yang jelek itu Allah juga tidak akan suka. Anak-anakku, pelajaran SKI pada hari ini mudah-mudahan anak-anak bisa untuk mencerna atau mempelajari. Apalagi sekarang buku salamnya insya Allah sudah datang, nanti dibuka, yaitu pada pelajaran pertama sejarah kebudayaan Islam. Di situ nanti dibaca, dimengerti. Terus kemudian kalau belum tahu bisa menanya kepada orang tua, Anak-anakku, pada hari ini kita akhiri. Dan sebelum kita akhiri, Bu Eni berpesan kepada kalian, tetaplah iman dan Islam sampai nanti kita itu sudah tidak ada lagi, tetap iman Islam. Kemudian selain itu tetap memenuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, karena
kesehatan itu merupakan suatu nikmat yang sangat besar ya. Suatu nikmat yang paling besar. Karena anakku, apabila ada tutur kata dari Bu Eni banyak yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku.